Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang agak sensitif tapi seru buat diulik. Kita nggak bakal bahas mobil yang baru meluncur dan dipuja-puja, melainkan kita bakal bongkar isi gudang dealer yang isinya unit-unit yang betah banget nongkrong di sana, alias sulit laku. Istilah kerennya sih slow moving, tapi kalau kita mau jujur-jujuran, ini adalah daftar mobil yang bikin kepala cabang dealer pusing 7 keliling. Bayangkan, mobilnya baru, plastiknya masih nempel, tapi debunya sudah setebal harapan orang tua. Kok bisa mobil yang secara teknis oke, malah jadi vampir penunggu gudang? Yuk kita bedah satu persatu sambil minum kopi. Kita mulai dari Renault Triber. Secara konsep, ini mobil jenius, MPV 7-seater yang ukurannya kompak tapi lega banget di dalam. Masalahnya bukan di produknya, tapi di drama manajemennya di Indonesia. Konsumen kita itu kritis, kalau mereka nggak yakin besok bengkelnya masih buka atau enggak, fitur selangit pun nggak bakal dilirik. Akhirnya, Triber yang harusnya jadi LCGC killer malah jadi penunggu setia lantai showroom. Geser ke SUV bongsor, ada Nissan Terra. Secara spek, ini mobil beast banget. Mesinnya galak, suspensinya salah satu yang terbaik di kelasnya. Tapi yaitu, Nissan Indonesia telat banget masuk ke pesta leather frame. Saat orang sudah kadung cinta mati sama cumi darat Fortuner atau Pajero Sport, Terra datang dengan desain yang saat itu terasa agak tanggung. Efeknya, dealer harus putar otak kasih diskon ratusan juta biar unitnya nggak karatan di gudang. Lalu ada Volvo Tiguan Allspace. Ini sebenarnya mobil enak, khas Jerman, presisi dan handlingnya jempolan. Tapi saat dirakit lokal dengan harapan harga jadi lebih miring, ekspektasi konsumen tetap tinggi. Masalahnya, interior Volvo itu cenderung fungsional, bin kaku. Pas disandingkan sama mobil China yang interiornya sudah kayak jet pribadi dengan layar segede TV ruang tamu, konsumen jadi mikir dua kali. Gengsi Eropa ternyata belum cukup buat bikin unitnya lancar keluar dari dealer. Jangan lupakan si kecil Suzuki Espresso. Pas awal keluar, mobil ini dihujat habis-habisan karena kaca belakangnya masih pakai engkol dan transmisinya pakai AGS yang karakternya, butuh kesabaran ekstra. Meskipun Suzuki bilang ini city car rasa SUV, tapi konsumen merasa fiturnya terlalu pelit untuk harga segitu. Stok lama Espresso akhirnya menumpuk, memaksa Suzuki harus cepat-cepat kasih update fitur biar unitnya nggak makin lama bersemedi. Selanjutnya ada duo dari China, DFSK Glory 560 dan 580. Kasusnya agak beda, ini lebih ke masalah trust issue. Sempat ada drama tuntutan konsumen soal nggak kuat nanjak yang viralnya kemana-mana. Di dunia otomotif, sekali reputasi kena sentil soal performa di tanjakan, itu obatnya susah. Padahal mobilnya punya turbo dan fitur lengkap. Tapi gitu, unitnya jadi sulit dipindahkan dari gudang ke garasi orang. Masuk ke segmen sedan, ada Honda Accord Hybrid. Mobilnya sih luar biasa, teknologinya canggih dan ganteng banget. Tapi harganya itu loh sudah mepet 1 miliar. Di level harga segitu, orang Indonesia biasanya sudah mulai lirik kiri kanan ke arah mobil Eropa seperti BMW seri 3. Alhasil, Accord ini statusnya jadi niche banget. Seringnya cuma jadi pajangan elit di dealer tanpa ada yang berani meminang. Terus kita bahas yang baru, Toyota Hilux Rangga. Loh, kok masuk daftar? Tunggu dulu, yang kita maksud adalah varian tertingginya. Sebagai mobil komersial, Rangga itu sangat ditunggu. Tapi kalau harganya sudah menyentuh angka yang nempel sama mobil penumpang atau double cabin bekas yang lebih gagah, orang jadi skeptis. Dealer mungkin punya stok varian atas yang agak sulit gerak karena target pasarnya adalah pengusaha yang sangat hitung-hitungan soal value for money. Pindah ke Korea, ada Kia Seltos. Secara desain, ini salah satu yang paling cakep di kelasnya. Mesin turbonya juga asik, tapi masalah klasik Kia di Indonesia adalah jaringan servis dan ketersediaan spare part yang seringkali bikin konsumen trauma masa lalu. Meskipun di bawah naungan grup besar sekarang, meyakinkan orang buat pindah dari HR-V ke Seltos itu butuh perjuangan yang bikin salesnya keringat dingin. Lalu ada pendatang baru yang futuristik, Mazda MX-30. Kita tahu Mazda itu jago bikin mobil yang driver-centric,
Tapi buat mobil listrik, range atau jarak tempuh itu harga mati. Dengan jarak yang relatif pendek tapi harga selangit, MX-30 ini sepertinya memang bukan buat kaum mendang-mending. Unitnya kemungkinan besar bakal jadi barang langka yang lebih banyak diam di showroom sebagai bukti kalau Mazda punya mobil listrik. Terakhir ada Hyundai Santa Fe bensin generasi keempat sebelum yang kotak keluar. Di Indonesia, Santa Fe itu identik dengan mesin dieselnya yang sangat bertenaga dan efisien. Pas dealer punya stok varian bensin, menjualnya itu susahnya minta ampun. Orang lebih milih inden varian diesel berbulan-bulan daripada bawa pulang varian bensin yang ready stock. Akhirnya unit bensin ini sering dipaksa laku lewat skema promo yang gila-gilaan. Nah, kenapa fenomena vampir gudang ini bisa terjadi secara teknis dan psikologis? Pertama, soal resale value. Kita ini bangsa yang kalau beli mobil sudah mikir nanti pas dijual rugi berapa. Mobil yang mereknya nggak dominan atau punya isu reliabilitas pasti bakal langsung dijauhi. Nggak peduli seberapa empuk suspensinya atau seberapa kencang mesinnya. Kedua adalah masalah momentum. Industri otomotif itu soal waktu. Telat masuk setahun saja, kompetitor sudah bikin standar baru. Contohnya Nissan Terra tadi. Mobil bagus tapi datang pas pasar sudah jenuh. Kalau sudah kehilangan momentum, dealer cuma punya satu senjata pamungkas, diskon. Dan kadang diskon gede pun nggak cukup kalau kepercayaan konsumen sudah luntur. Ketiga, soal psikologi harga. Ada ambang batas di mana orang merasa sebuah merek nggak pantas dijual semahal itu. Honda Accord atau Mazda MX-30 kena di masalah ini. Meskipun secara teknis canggih, tapi kalau harganya masuk ke wilayah brand mewah, konsumen bakal pilih gengsi yang lebih tinggi. Dealer akhirnya cuma bisa berharap ada kolektor atau penggemar fanatik yang datang. Intinya, jadi dealer itu nggak gampang. Mereka harus menebak selera kita yang kadang unpredictable. Mobil yang kita puji-puji di kolom komentar YouTube belum tentu kita beli di dealer kan? Kebanyakan kita cuma nonton, tapi belinya tetap merek sebelah yang bengkelnya ada di setiap pengkolan jalan. Jadi, kalau kalian main ke dealer dan lihat ada mobil yang debunya agak tebal, bisa jadi itu salah satu dari daftar tadi. Biasanya, itu adalah kesempatan emas buat kalian yang cari mobil bagus dengan harga miring hasil negosiasi sadis sama salesnya. Asal kalian siap sama segala konsekuensi punah jualnya, ya silakan saja disikat. Oke, itu tadi bahasan santai tapi teknis kita soal unit-unit yang kurang beruntung di pasar Indonesia. Menurut kalian, mobil mana lagi yang pantas masuk daftar ini? Atau kalian malah punya salah satu dari mobil di atas? Tulis di kolom komentar ya.